warga kan emosi lah memuncak ya. Jadi si dukun ini dihakimi sama warga. Ya niatnya mau dibunuh sih sebenarnya, si dukun ini mau dihabisin. Cuma beberapa warga itu udah capek istilahnya, karena si dukun ini dibacokin sama dipukulin itu nggak ada apa-apa, nggak ada efek apa-apa. Jadi si dukun santet itu kan diikat tangannya ya ke belakang sama kakinya. Jadi si kakinya diikat ke tali tambang, terus diseret pakai mobil. Singkat cerita, ada yang tahu kelemahannya nih dari orang yang pintar agama ini. Coba kalau misalkan emang nggak meninggal juga, digantung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, sesuai dengan nama segmennya yaitu Ngopi Horor. Berarti pada kesempatan kali ini saya tidak akan mendatangkan seorang pendaki gunung, namun di samping saya sudah ada Bang Emet lagi. Waduh, gimana Bang? Kabarnya Bang? Sehat, Sehat alhamdulillah. Bang. Ya, aman. Itu udah aman ya berarti ya? Wah, aman banget Aman sekarang. banget ya. Ini teman-teman semua yang belum nonton cerita atau pengalamannya Bang Emet ketika saat itu mancing ya Kang ya? Mancing. Mancing di salah satu daerah lah gitu kan, yang dimana saat itu menemukan sebuah ini biar teman-teman nonton gitu kan. Terus di akhir ceritanya juga bikin kalian ketawanya itu bener-bener sampai sakit perut gitu. Kalau gue sendiri, gue sakit perut sampai akhirnya gue depan PC juga gue coba dengerin lagi, sama juga rahang tuh sakit gitu. Jadi lucu banget, seremnya ada, lucunya juga ada, dan pengalaman yang bisa diambil juga ada ya Bang ya, Ada. nilai yang bisa diambil gitu. Oke Bang, kalau yang pertama itu kan mancing ya Kang ya? Iya, mancing. Mancing saat itu kan kayak di sebuah muara gitu kan. Nah, pada kesempatan kali ini nih, Bang Emet akan menceritakan mancing lagi atau gimana? Kalau sekarang ini sih ngobor jangkrik. Oh, ngobor jangkrik. Iya. Ngobor, cuma jangkriknya jangkrik bukan buat pakan burung ya. Jangkrik aduan. Oh, yang diadu ya? Iya, iya. Oh, jangkrik aduan. Oh, berarti masa dulunya itu tadi udah mancing, sekarang ngobor jangkrik. Iya. Itu beda banget ya Kang ya Beda. sama sekarang ya. Wah, Kalau jauh zaman beda. sekarang kan udah di gadget, nggak ada aktivitas luar ruangan Iya, gitu. lebih asik zaman dulu lah. Zaman dulu betul, burung. Lebih banyak manfaat zaman dulu sih Iya, daripada buat zaman sekarang. tubuh juga, ya kan? Manfaat juga. Oke, kalau boleh tahu lagi Kang, inti cerita itu ngalamin kejadian apa tuh? Pertama sih teror dari beberapa makhluk halus ya. Ada kemungkinan 4 sosok makhluk halus yang neror tuh di tempat ngobor jangkrik tersebut, sama tragedi kecelakaan. Cuma kecelakaannya nggak terlalu parah. Oh, kecelakaan. Kecelakaannya tuh orang lain atau Kita Bang Emet sendiri? ini kan gue bertiga ya. Jadi bertiga kita itu celaka sebelum ngoborin. Oh, oke, ini kayaknya ngobor jangkrik pasti malam doang, namanya juga ngobor ya. Malam. ngobor. Oke, Ya. kita tunggu aja nih. Ada apa cerita daripada Bang Emet ini? Tahan dulu Bang, ceritanya Bang ya. Siap. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat!
Ini cerita kisaran tahun 2007-an ya Bang. Jadi tarik mundur sebelum hobi mancing itu tuh. Jadi 2 tahun sebelum hobi mancing. Jadi kan di kampung gua itu dulunya itu lumayan cukup angker lah. Di tempat gua itu ada sebagian tempat yang menurut gua lumayan angker. Namanya di kampung kan. Jadi kita ngulas dulu sejarahnya nih. Jadi di tahun dulu itu kan tahun 97 sampai 99 pernah ada cerita pembantaian dukun santet di daerah di Pulau Jawa sih khususnya. Bahkan sampai sekarang juga masih banyak kok artikel di Google, masih banyak cerita lah tentang pembantaian tersebut. Nah, kebetulan di tetangga kampung gua ada yang kena bantai juga. Santet. Ya, dukun santetnya. Bukan santetnya, dukunnya. Oh, dukunnya. Iya. Okay. Jadi ini sih cerita bokap gua sih sama kakek juga. Kan kebetulan mereka yang tahu dan yang lihat. Soalnya itu kejadian kan dulu tuh kalau kejadiannya 97 gua masih umur 8 tahunan. Jadi belum bisa nangkep lah masalah-masalah yang kayak gitu kan. Jadi ceritanya gini nih. Ini sebelum gua cerita ngobornya ya. Jadi cerita sejarahnya dulu nih. Kenapa tempat itu bisa angker? Jadi di tahun 97 itu di salah satu kampung tetangga gua lagi booming-boomingnya ada dukun santet. Jadi singkat cerita si dukun santet itu udah beberapa kali melakukan aksi dan ketahuan sama warga. Ya otomatis kan zaman dulu itu emang dukun santet itu lagi bener gencar-gencarnya dihabisin yang dicari-cari. Yang dicari-cari. Nah, dari sana kan warga udah barang buktinya udah ada, terus udah bener-bener 100% dia yang ngelakuin gitu. Padahal kan kita juga nggak tahu kan. Terus warga kan emosi lah memuncak ya. Jadi si dukun ini dihakimi sama warga. Ya niatnya mau dibunuh sih sebenarnya, si dukun ini mau dihabisin. Cuma beberapa warga itu udah capek istilahnya karena si dukun ini dibacokin sama dipukulin itu nggak ada apa-apa, nggak ada efek apa-apa. Singkat cerita, adalah yang punya mobil. Jadi si dukun santet itu kan diikat tangannya ya di ke belakang sama kakinya. Jadi si kakinya diikat ke tali tambang, terus diseret pakai mobil. Kebayang nggak? Sedangkan si jalan yang jalannya itu bebatuan semua. Geradakan gitu. Batu-batu tajam. Jadi diseret beberapa ratus meter, bolak-balik lah diseret gitu. Dan herannya lagi nggak meninggal juga. Maksudnya nggak ada lecet? Ada lecet, cuma ketawa. Jadi ketawa-ketawa kayak nantangin gitu. Gila sih. Sampai warga sana kan heran. Kalau misalkan ini dukun nggak mati sekarang, takutnya kan kalau masih hidup dendam terus malah neror ke warga lagi kan. Nyarilah orang yang bisa nyari kelemahan ini, kelemahan dukun ini. Terus warga sana itu cari orang yang ilmu agamanya bisa, ilmu agamanya lumayan ini ya bagus. Terus kan zaman dulu tuh ilmu-ilmu kan masih kental banget ya, kayak rawa rontek, terus kayak kebal kayak gitu ya. Kebal itu masih benar-benar bisa dipraktekkan lah zaman dulu mah, nggak kayak zaman sekarang. Singkat cerita, ada yang tahu kelemahannya nih dari orang yang pintar agama ini. Coba kalau misalkan emang nggak meninggal juga, digantung aja. Ini sebenarnya sih ya jadi kontroversi ya. Kalau kenapa sih zaman dulu benar-benar sesadis itu ke dukun santet? Kan hukum berasa nggak terlalu berarti ini ya, nggak terlalu berarti atau apalah ya, nggak berguna atau apa gitu ya. Iya. Digantunglah si dukun tersebut di jembatan penghubung desa ke desa warga. Itu posisi jembatannya itu di tengah sawah, Bang. Jadi ada pematang sawah benar-benar luas. Terus
dari desa satu ke desa lain itu terpisah sama sawah ya. Oh. Cuma di bagian sawah itu, sebagian sawah ada juga rumah-rumah warga, cuma nggak banyak. Paling dari satu titik ada 5 atau 6 rumah. Cuma emang posisinya sih lumayan jauh dari rumah warga. Kisaran dari desa sini, desa satu kilo, desa satunya lagi 1 kilo. Jadi benar-benar tengah-tengah tuh si jembatan tersebut. Otomatis si dukun santetnya ini digantunglah di sana, di jembatan tersebut. Itu posisi ngegantungnya katanya sih sore hari ya, dan benar meninggal pagi hari. Itu juga yang nurunin keluarganya. Oh, keluarga si dukun ini. Iya. Jadi posisi diturunin udah meninggal. Dan heran juga nggak kena usut tuh zaman dulu. Mungkin lagi zaman-zamannya ini ya, zaman-zaman Soeharto tuh. 97 98. Singkat cerita nih, tarik ke zaman sekarang. Zaman ngebor jangkrik. Jadi tempat yang mau gua sambangi ini, spot buat nyari jangkriknya ini, kebetulan lewat jembatan tersebut. Yang bekas dukun itu? Iya. Jadi benar-benar lewat sana, Bang. Soalnya akses yang paling dekat ya lewat jembatan sana. Kalau misalkan kita lewat akses lain itu jauh banget. Soalnya kan dari rumah gua ke tempat ngobor jangkriknya ini lumayan jauh ya, kisaran 5 kilo 6 kilo. Jadi kalau misalnya kita lewat akses lain lebih jauh, kisaran 14 kilo 15 kilo. Otomatis kita lewat yang dekat dong. Soalnya kan kita rame-rame. Nah, jadi pas di tahun itu bener-bener rame banget ya ngadu jangkrik tuh, sampai ada turnamennya juga. Jadi gua itu tadinya mau ngobor jangkrik sama temen gua yang dari kampung sebelah. Cuma spotnya bukan di tempat yang lewat jembatan ini, di sebelah sininya sebelum jembatannya. Nah, tiba-tiba kan ada saudara gua 2 orang nih. Sebut aja ya, namanya satu Agus, satu Emon. Dan kebetulan orang berdua ini pakai motor nih, motor Grand, cuma motor Grandnya udah butut. Sedangkan teman-teman gue yang lain pakai sepeda. Dan itu pun gue nggak kebagian boncengan sepeda. Kan dulu kebanyakan pakai sepeda ya, teman-teman itu dibonceng belakang. Ya otomatis gue ikut sama saudara gue lah. Cuma herannya gue nih, kan tempat spot yang paling bagus itu ada di sawah sama di perkebunan ini yang mau gue ini nih, perkebunan karet. Oh, ada perkebunan karet berarti? Ada perkebunan karet. Cuma ngelewatin jembatan yang tadi itu, yang tempat ngegantung dukun santet tersebut. Jadi gua ngelewatin itu udah bukan plan gua. Tadinya gua mau ngambil ngobor itu mau di sawah, area sawah, persawahannya. Tapi kan namanya di sawah itu kalau lagi kemarau kan lubang-lubangnya gede-gede ya, pecah-pecah gitu. Jadi agak susah. Kata si Ebon ini, mending kita ke kebun karet aja. Karena lebih gampang lah nyarinya. Soalnya kan lubang-lubangnya kelihatan, kalau terus bunyinya itu gampang dicari kalau di kebun karet. Cuma yang jadi masalahnya di kebun karet itu kan masih banyak babi hutan ya. Soalnya di sebagian itu dipakai tanam pohon singkong sama umbi-umbian. Soalnya kan dekat pegunungan juga. Jadi si babi hutan itu pada turunnya ke sana kalau nyari makan buat ini kan. Otomatis kita kan diskusi nih. Kalau misalkan kita ke kebun karet takut banyak babi hutannya. Cuma si Emon ini, wah nggak apa-apa lah. Udah tanggung gitu. Kalau misalkan di sawah males, soalnya tanahnya belah-belah katanya. Ya udahlah, bertiga kita prepare nih. Itu setelah azan maghrib, bertiga kita berangkat nih. Ya namanya ngobor jangkrik kan bawa bekal seadanya. Cuma dulu itu masih ingat bawa mie, yang tahu mie gurimi. Oh iya tahu. Berarti kremes dong. Yang 200 dulu harganya 300 perak. Kan? Harganya 300 perak nih mie. Masih murah banget kan. Buat ganjel perut dikremes nih dimakan. Jadi satu orang bawa 1 nih, sama botol aqua gede bawa 2. Jadi bawa 2 botol ini, terus bawa mie 3 di tasnya juga tas kecil lah, tas buat sekolah itu.
Tapi lengkap nih perlengkapan, udah bawa golok, terus pakai baju panjang, tangan panjang, senter bawa 1 orang bawa 2. Soalnya senternya senter cas. Dulu kan senter cas yang apa? Yang dicolokin ke lampu itu cepet banget habis. Habis betul. Paling 1,5 jam kalau dipakai terus mati kan. Kita berangkat nih. Udah ini kan sekitar 10 menit perjalanan. Kita kan lewatin persawahan nih. Cuma yang namanya habis maghrib kan masih kelihatan lah remang-remang lah. Belum terlalu gelap. Kita lewatlah jembatan sana. Yang tadi tuh si Agus ini kan posisinya dia di tengah dibonceng ya. Si Emon ini bawa motor. Saya di belakang. Mon, nyalin klakson di jembatan gitu. Kata si Emon, "Ya, nggak tahunya si klaksonnya nggak nyala." Kena akinya. Bukan karena aki, kalau motornya udah butut. Oh. Udah butut banget motornya, dia udah pada putus mungkin ya. Nggak nyala. Kok nggak klakson? Klaksonnya nggak nyala katanya. Ya udahlah, kita nggak terlalu ini kan. Pas turun dari jembatan kan, jembatan itu gini ya bang, seret gitu kan. Pas turun itu bawa motor nggak terlalu kenceng, cuma paling 30-40 lah. Soalnya kan jalanannya nggak terlalu bagus juga, sampingnya banyak rumput, terus jalannya masih aspal yang udah jelek gitu. Pas ngegas itu kita tiba-tiba nabrak orang bang, kecelakaannya di sana nih kita. Jebret, jatuhlah kita, motor pun jatuh ke sawah. Jadi kan dari jalanan ke sawah itu kisaran 80 cm lah ada. Iya, jadi dekat-dekatan ya. 1 meter ada, 1 meter. Berhubung saya paling belakang, jadi saya loncat duluan. Cuma jatuh pun nggak keguling, jatuh duduk doang. Cuma saya lihat banget bertiga ini kita lihat nih, kita nabrak orang, nabrak kakek-kakek. Cuma pas bangun, saya senter nggak ada. Anak-anak pada di bawah tuh, pada di sawah kan. Kan kalau musim kemarau sawah tanamin ini kan apa, kacang kedelai itu. Pada jatuh di sana. Pada sibuk sendiri. Si Agus ini dia paling duluan nih, dorong motor, naikin. Itu pada sendiri dia. Saya lagi fokus yang kena tabrak ini nih. Nah si Emon sibuk sendiri. Saya tanya kan, dia sambil apa nyari sesuatu gitu yang jatuh. Nggak taunya giginya copot. Jadi dia pasang gigi palsu di depan tuh karena habis kecelakaan. Kebayang nggak? Gue lagi sibuk nih, jadi sibuk masing-masing bertiga itu bang. Oke, malah dia nyari. Iya. Jadi nih, kita benar-benar satu orang itu punya kesibukan masing-masing nih dari bertiga ini. Yang satu nyari gigi palsunya nih. Yang satu naikin motor, saya nyariin orang yang ditabrak. Terus saya tanya kan, "Gus, ntar aja lu naikin motornya bareng-bareng." Terus dia ngotot si Agus nih, "Naikin aja dulu buruan," katanya. "Kita nyari dulu yang ditabrak ini siapa," katanya. Saya juga itu pengen ketawa sebenarnya bang, nggak terlalu ini kan. Terus saya tegur si Emon nih, "Mon, bantu dulu ini cari yang ketabrak," katanya. Si Emonnya terus ngobrol gini, "Ntar dulu gigi gue cari dulu," katanya. Soalnya baru diganti kan namanya gigi kan. Nih gigi palsu kan 2 tahun sekali, setahun sekali atau berapa lah harus diganti kan. Dia baru ganti katanya. Oh. Jadi sayang kan 200.000 katanya. Kan 2 kan. Kita cari dulu gigi si Emon nih. Cari-cari. Nggak taunya ada 5 menitan lah. Ada. Nggak taunya nyangkut nih di rumput. Jadi ketarik mungkin nggak tahu gimana lah. Udah keinjek-injek mungkin tuh gigi. Kata saya, itu giginya lu taruh dulu, jangan langsung dipakai, kotor, takutnya kan keinjek-injek kan. Dia langsung pakai aja gini, langsung dipasangin kan. Terus dari sana baru ini si Agus ini masih naikin motor. Nggak kita bantuin. Iya, nggak kita bantuin. Terus si Emon langsung sama saya nih langsung nyari orang yang ditabrak juga. Cuma nggak ada orang. Berarti bisa dibilang bukan nabrak orang dong. Ya kemungkinan sih. Iya kan, mungkin ya. Mungkin. Kalau misalkan ketabrakan itu kan kita nggak kenceng bang. Ya otomatis kalau misalkan bener jatuh pasti di depan kita dong. Yang saya heran kok nggak ada orangnya, takutnya lari gitu. Orangnya itu takutnya karena ditabrak sama kita terus kaget atau gimana. Cuma kalau lari namanya di persawahan kan kelihatan. Iya dong. Orang masih masih remang-remang kok. Kelihatan sawah mah. Soalnya itu postur tubuhnya masih kelihatan. Soalnya kan ke senter lampu ini nih lampu motor, walaupun lampu motornya udah kuning ya, kayak
bohlam gitu. Kebayang kan? Itu kalau dikasih hujan mati kita tuh. Kemana-mana itu bawa motor. Nah, singkat cerita, si Agus ini ngomel lagi. Bantuin dong. Aduh, malah nyari apaan sih katanya gitu. Terus saya bilang, kita nyari dulu yang ditabrak ini nanti aja motor mah. Soalnya kan emang lumayan tinggi, emang segini ada loh. Dari bawah ke atas. Ya, kita naik aja dulu, naikin motor nih bertiga nih. Motor itu yang saya tahu nih bensin udah belaber kemana-mana kan. Iya udah namanya numpah kan gitu. Ya. Jadi si Agus diriin motor itu karena takut bensinnya habis. Karena kan nggak ada yang jual bensin. Mungkin motornya rusak ya. Takut bensin habis. Kalau bensin habis kita dorong motor 5 kilo lumayan kan. Oke. Kita naikin tuh ke atas. Wah, sambil periksa badan kan. Tapi nggak ada yang lecet. Cuma si Emon doang, ininya doang nih. Barit kena rumput kayaknya. Merah gitu. Oh, kena rumput soalnya gini rumput kan. Giginya sampai copot kan mungkin kepentok kan. Untungnya nggak ketelan tuh gigi palsu. Berarti dia jatuh mangap dong. Iya. Kalau mingkem ketelan tuh. Logika. Masuk logika. Iya. Tahu tuh. Karena dia teriak sih. Soalnya dia teriak. Pas jatuhnya teriak. Oh iya. Allahu Akbar katanya. Itu sebenarnya jatuhnya Bang karena gua dorong kemungkinan ya. Kan gua lompat duluan. Karena ogah banget gua ikut-ikutan nyebur ke sawah kan. Gua loncat duluan terus ngedorong si Agus nih yang di tengah. Jadi si motornya mungkin kebablasan juga ke bawah. Soalnya gua kaget juga kan. Soalnya benar-benar kayak jebret agak nyamping tuh motor tuh. Jadi nggak langsung jatuh gitu Bang, jadi oleng gitu. Jadi kayak nabrak tuh stang kan langsung gini nih. Iya, belok. Stang gini. Ya namanya motor Grand kan bukan sakram ya itunya. Trombol. Itu pun udah nggak efektif ngerem juga. Soalnya rem motor butut kan ketahuan kayak gimana lah, udah nggak normal lah gitu. Dari sana kita lanjut lagi lah. Ya udahlah, kata si Emon itu mungkin karena kesel ya. Ya udahlah mungkin setan kali katanya. Terus si Agus lepak nih. Wih, ini jembatan ini karena si Emon ini bukan orang sini asli. Jadi saudara gue ini emang bukan orang kampung gue. Ya? Cuma tinggalnya di situ di saudara gue juga. Gue cabut lah, udah beres tuh. Itu nyalain motor lumayan lama, soalnya mungkin karena ini kan bensin ngocor ya, jadi banjir gitu. Soalnya karbunya kan udah kebuka juga, udah racing lah. Tapi kalau di gas itu berbek ya, kayak motor tenggelam. Terus setelah nyala nih, kita jalan lagi Bang. Jarak itu ke kisaran jam 6:30, 7 kurang lah. Jadi kan di kebun karet itu ada pabrik ya Bang. Dan ini nih sekedar informasi aja nih, si kebun karetnya itu dari rumah warga itu lumayan cukup jauh, kisaran 1 kilo ke pabriknya ini. Jadi kita naruh motor itu di pabrik, biasanya di pabrik karet. Oh, pabrik karet yang maksud tuh? Ada bukan pabrik karet. Pabrik selipan gabah gitu ya? Bukan. Buat kayak olahan karet tuh yang udah diolah ditaruh di sana. Jadi kebun itu ada beberapa pabrik, lumayan ada 3 kalau nggak salah. Cuma ada 1 pabrik yang beroperasi, yang paling atas. Jadi kan pabrik itu ada 1, 2 yang ini pabrik produksi, yang ini pabrik buat nyimpen bahan karet yang udah diolah. Nah, gue naruh motor di sini karena ada penerangan lampu kan. Lampu yang 5 watt itu tuh. Nah, pas gue kesana, udah nyampe ada bapak-bapak yang mungkin beres panen karet kali ya. Nanya lah, mau pada kemana jam segini? Orang Pak pulang ini malah pada naik katanya kan gitu. Terus kita jawab mau cari jangkrik Pak. Soalnya kan di spot karet itu banyak banget jangkrik sama di kebun singkong. Terus si bapaknya bilang, kalau ini jangan terlalu atas, banyak babi hutan yang lagi ngiring anak katanya, yang lagi nyusuin anak kan. Itu ganas Bang, babi hutan yang kayak gitu mah. Yang bawa anak itu ya? Ngejar bener-bener ngejar itu mah. Ya udah, singkat cerita kita naik ke atas. Motor udah ditaruh nih. Kita udah ada beberapa menit sih, udah setengah jam lebih lah. Soalnya udah dapet jangkrik, udah dapet 2 kalau nggak salah. Ngocor. Kita makin atas kan si kebun karet ini kayak bukit Teletubbies Bang. Jadi gelenggung-gelenggung ini. Kadang-kadang iya orang kesana aja kita udah nggak lihat nih karena banyak gundukan-gundukan gitu. Cuma ditanaminnya pohon karet. Nah, si Emon ini pergi ke kebun singkong, dia nyarinya. Mungkin karena nggak pengen ini kali, pengen apa? Kan singkong lebih bersih ya.
soalnya sering dibersihin kan sama warga sana, sama yang punyanya. Dia ke sana, saya sama si Agus ini beda nih, misah nih berdua, karena si Agus itu penakut orangnya. Bener-bener penakut. Harus berdua, harus ada teman lah ya. Iya, jadi kita nih ngobrol jangkrik itu balap-balapan sama si Agus nih. Jadi harusnya jatah kita, dia yang nangkap terus masukin ke botol dia. Nah, singkat cerita kita udah naik ke atas, ada suara jangkrik bang. Kan pohon karet nggak terlalu gede ya, kalau di kampung itu paling segede gini nih bang nih. Iya. Itu jaraknya dari gua kurang lebih 3 meter, 4 meter ada. Jadi si Agus itu lagi jalan nih, lagi dengerin sama, kan kalau ngobrol jangkrik itu nggak sembarangan, nggak asal jalan nih, harus pelan-pelan. Soalnya kalau kita jalan dikit suaranya berhenti kan. Pas lagi jalan, gua kayak nyium bau kemenyan gitu, bau kemenyan. Pertamanya tuh si Agus nyenter ke bawah, dia fokusnya ke bawah ke jangkriknya tuh. Gua fokus ke atas, ke pohon karet. Itu di pohon karet itu ketutup kain bang. Jadi jaraknya 2 meter lah dari ini ya. Kirain gua sengaja kali buat ini, buat sengaja ditutup atau gimana. Tapi pas dilihat ke atas, kok ada rambutnya kata gua. Ada rambut kan, rambut hitam. Nggak taunya kepalanya lagi gini nih ke gua nih. Cuma si mukanya kayak muka apa ya? Muka macan. Bukan muka macan, kayak belang-belang gitu. Terus dia cuma liatin doang gini nih. Terus gua cetrek-cetrek itu makin nerekel ke atas. Nerekel ke atas. Cuma si anehnya si pohonnya nggak goyang, si pohon karetnya. Seharusnya goyang ya. Dari sana kan gua nggak mau ini si Agus ini lihat, takutnya dia lari, malah kacau kan, malah kejar-kejaran nanti. Gua tarik aja nih, dia pas mau nangkep jangkrik kan di lubang tuh, gua tarik, Gus, pindah Gus. Ini takut ada babi di sini. Dia ngambek. Gua udah capek-capek katanya, udah nyodok-nyodok malah diajak pergi. Buruan cabut. Pas gua turun, itu kan dari pohon itu udah ditinggalin nih. Itu gua udah bener-bener penampakan pertama tuh. Pokoknya gua jaga si Agus, ada apa-apa jangan ini nih, soalnya dia orangnya penakut sama ada apa-apa itu lari dia. Takutnya kan malah nyasar. Iya. Panik gitu. Panik. Sedangkan di kebun karet kan banyak tunggul-tunggul yang tajam tuh, takutnya jatuh ke sana. Bahaya kan. Wah, dari jauh dari kebun singkong si Emon teriak nih, babi katanya. Kalau ini bagong ya, bahasa Sundanya bagong. Dikejar babi hutan, dikejar. Kita kan kaget, nggak tahu di center ini si babinya itu nggak ngejar sebenarnya, dia beda jalur. Tuh lihat, kata gue kan pakai baterai ini masih kelihatan ya, lumayan kelihatan jarak 20-30 meter malah. Cuma kita ngendap-ngendap, matiin, takutnya ngejar kan kalau dikasih penerangan. Dimatiin, terus kita pencar lagi nih. Jadi sambil melipir, dan melipirnya ke pabrik yang paling atas. Yang gelap itu? Yang udah nggak beroperasi. Okay. Si Emon ke kiri lagi, gua ke pabrik atas. Jadi si pohon karet yang ada yang tadi penampakan itu di sini nih bang. Jadi kita melipirnya ke sini. Jadi si Emon itu larinya ke sini, ke tempat yang tadi gua lihat nih. Cuma gua nggak ngomong, karena kan takut si Agus tahu nih. Si Emon soalnya kan kelihatan yang ngobrol itu, baterainya kelihatan di jalannya. Wah, ini si Emon nih lanjut ke tempat pohon yang tadi ada itunya, kata gua, ada setannya nih. Terus gua melipir, tiba-tiba ada penerangan bang, kayak obor gitu. Gua kejar tuh, bos, tuh ada orang, naik aja ke atas yuk. Masih ada yang nyadap karet mungkin, kata gua kan itu. Maksud nyadap itu ngambilin karet. Ya gua naik sama si Agus tuh. Cuma gua sama si Agus bingung nih, kok tinggi ya, kata gua. Itu 3 meter lebih bang di atas si yang nyalanya itu, nyala obornya itu. Meteor kali katanya, kata si Agus tuh. Untungnya masih berpikir positif nih. Kata gua, masa meteor jalannya gini, kata gua, kayak orang megang obor. Harusnya cepet kalau meteor juga. Cuma jaraknya lumayan ada jarak sih sama gua bang, kisaran 6 meter 10 meter lah. Nah, jatuhnya itu ke pabrik kosong, jebret. Terus si Agus lihat juga, apaan sih katanya, penasaran. Pas gua turun nih, kan di pabrik itu ada balai buat dari bambu itu. Gua kesana, ada bapak-bapak lagi duduk. Gua tanya lah, Pak, lagi ngapain jam segini?
gelap-gelapan lagi. Terus dia jawab, nggak jawab dulu, dia malah nanya, cuma ngomongnya itu kayak orang ini ya, gimana ya, kalau bahasa Sundanya sih ngirung sih, kalau bahasa Indonesia apa ya, kayak orang ngirung, pokoknya ngirung lah ya, nanti translatein deh. Translate nanti apalah tuh, ngirung itu bahasa ininya. Jadi kayak orang flu lah, kayak orang ditutup ininya nih hidungnya sih. Bindeng. Kayak bindeng gitu. Bindeng. Cuma nggak aneh kita. Terus kita duduk, terus kita buka mie nih. Nama mie, si bapaknya masih ada di belakang kita, sambil ngobrol-ngobrol. Terus kata si bapaknya, pada ngapain kesini gitu? Nanya gitu kan. Ini mau makan mie pak, capek habis ngobrol jangkrik kata kita tuh. Pas lagi ngeremes mie nih, habis si bapak itu ngobrol gini, jangan macem-macem mainnya ya, katanya. Ngasih tahu gitu. Macem-macem apa ya? Nyolong ini kali, nyolong karet kita, kata saya kan dalam hati itu, orang karet buat apaan gitu kalau macem-macem. Terus tiba-tiba hilang tuh bang. Kita nggak kaget karena mungkin ke dalam atau kemana gitu. Terus kita makan tuh mie sambil ngobrol-ngobrol. Terus sambil ngomong kan mau balik jam berapa, kata si Agus ini. Nanti paling jam 11 lah balik, kata saya. Kalau nggak jam 10 juga nggak apa-apa, yang penting dapat aja buat besok ngadu jangkrik. Singkat cerita, nyari dulu si bapak kemana perginya ya, kata si Agus nih. Nyenter ke dalam si pabrik itu kan nggak ada pintunya ya. Terus ya namanya pabrik supaya ini doang adem doang, jadi nggak ada plafon atau apa, cuma ada kayu doang ngebentang gitu, kayak kayu buat sanggah penyanggah biar kuat atau buat tahanan. Pas lagi jalan ada yang ketawa di atas. Kayaknya si bapak yang ini mau jahil kali atau apa. Pas di senter ke atas, perempuan bang di atas. Kan nggak mungkin kalau cosplay si bapak jadi gituan kan, butuh waktu lama kan. Pas dilihat, itu kita tadinya si Agus jangan lihat ya, kita malah lihat-lihat bareng berdua. Wah itu dari sana, Kunti kata si Agus ini, lari sambil lari keluar. Saya kejar lah si Agus. Sebenarnya saya bukan karena takut lihat itunya, takutnya si Agus larinya ya, kemana-mana. Betul. Saya kejar tuh, itu jaraknya lumayan sih sama saya, kisaran 100 meter ada. Saya kejar, setelah ada beberapa 400 meter ada bang, lari lumayan jauh. Saya tangkap tuh si Agus tuh. Jangan lari bego, nanti lu celaka, malah tambah kacau nanti. Terus dia ngapain gitu, minta balik bang. Wah gue pengen balik pokoknya. Terus ya kalau mau balik mah nanti nunggu si Emon gitu, jangan balik sekarang. Ya udahlah balik ke ini, katanya ke tempat naruh motor, kata si Agus ini. Ya udah ayo kan, daripada kita celaka kan. Jalanlah kita mau ke tempat naruh motor. Di tempat naruh motor itu ada pohon randu bang kan ya. Sebelum randu, tahu. Gede banget tuh pohon randunya. Randu, iya. Pas kita lewatin kan posisi jalan setapak ya segini ya. Itu pohon randunya segini nih. Pohon randu itu goyang bang, goyang. Si pohon randu itu. Pas dilihat ke bawah nih, buset itu kalau kayak apa ya, kayak hitam lah pokoknya, hitam gede tuh. Terus di atas ada gelantungan juga. Jadi di pohon randu itu ada banyak, lebih dari 5 sosok kayaknya. Oh banyak itu semua. Cuma nggak ngitung, cuma gua langsung kaget kan. Soalnya si Agus lari lagi. Berarti Agus lihat juga dong? Lihat lah. Anjing katanya, dia lari malah ke kebun singkong. Lari lagi. Pas lari ketemulah si Emon nih. Si Emon juga lari, ketemu, jadi berhenti itu pas mereka pada capek kan, ngadep-ngadepan. Gak taunya si Emon dikejar-kejar juga, dia dikejar pocong. Kirain dikejar babi hutan kan. Gak taunya dikejar pocong, kan ditanya kan, kenapa lari Mon? Anjing, gue dikejar-kejar pocong gitu. Di mana? Di sebelah sana pokoknya, lumayan jauh kan dari ini. Soalnya kan nggak tahu posisi letaknya di mana nih. Soalnya gelap juga kan. Terus gue cerita juga, pohon randu tuh lihat ada apa, kata gue gitu kan. Ada apa? Si Agus udah nggak mau ini. Dia udah kencing bang, kencing di celana. Ya umur 17 udah dewasa dong, kencing di celana masa iya sih. Saking takutnya udah gemeter dia, udah pucet mukanya. Mau pingsan mungkin nggak bisa kali ya. Terus gue cabut nih. Emang dia udah ada apaan, kata si Emon nih.
Tuh tanya tuh, kata gue. Terus gue ceritain kan, itu sosok udah bukan satu dua, udah lebih dari 5, kata gue. Lu bayangin aja pohon randu itu segede gaban bisa goyang-goyang gitu, kata. Padahal nggak ada angin kan. Pohon randu kan tahu sendiri nggak ada daunnya, jarang-jarang. Iya, Cuma dahannya kan gede-gede, pada gelantungan aja di dahan gitu. Singkat cerita, gue balik tuh. Ya udah mau nggak mau kita muter aja tuh, kan dari pohon randu ke pabrik itu lumayan jauh ya, kisaran 500 meter. Jadi otomatis kita muter gini bang nih, muter gini nih, supaya hindarin pohon randu ini. Kan jalannya agak tebing ya, si pohon ini kan kita pohon singkong, terus ini pohon umbi jalar. Umbi jalar itu agak sini, dan ada saung nih di deket sana. Pas kita lagi jalan, tiba-tiba ada kelontrang, kita kaget lagi nih, nggak taunya ada orang yang mainin mainin buat nakutin babi hutan tuh, yang kaleng-kaleng tuh supaya kabur. Iya. Kalau di sawah-sawah buat hama kan, kalau di hutan kan biasanya kalau kebun-kebun gitu buat babi. Kita nyamperin, kita kaget lagi nih bang, nenek-nenek soalnya. Wah, kita mau lari gimana kan? Kalau mau lari otomatis kita harus ke bawah ini, kan lumayan vertikal juga ya. Wah, kita samperin aja. Si Agus udah nggak mau itu, narik tangan gua. Jangan itu setan katanya. Tanya dulu. Jalan aja. Terus nyapa kan. Mak, lagi ngapain malam-malam? Itu belum terlalu malam sih. Jam 9:30-an ada bang. Itu gua diteror itu dari jam 8-an ada itu. 1 jam setengah, kebayang nggak diteror kayak gituan. Terus untungnya itu si Ma itu bukan setan. Emang lagi nakutin ini. Kadang-kadang dia jam 9, jam 10 ke saung itu buat ituin, narik-narik itu. Terus kadang-kadang subuh katanya. Ngobrol-ngobrol lah kita. Terus cumanya ngomong, kalau mau ngobor mah nggak apa-apa, asal jangan ngerusak tanaman katanya. Asal jangan ngerusak umbi sama singkong. Terus jangan ke pabrik yang paling atas. Kata si Manya gitu. Emang kenapa, Mak? Jangan aja pokoknya. Takut celaka nanti, kata. Gue kan nggak tanya panjang lebar ya kenapanya gitu, nggak tahu historinya gimana tuh tempat. Singkat cerita, gue istirahat di sana tuh 15 menitan. Si Manya juga mau pulang, mau turun, cuma beda jalur. Si Mama kesini kan itu ke rumah warga paling 500 meter, cuma kelihatan sih. Gue kesini nih masih lumayan jauh. Gue jalan lah bertiga nih, nyantai kan. Kita itu disebut penakut nggak terlalu takut, kalau udah lihat ya udah gitu. Maksudnya kalau udah lari udah ini. Cuma si Agus ini belum sadar nih, masih takut gitu. Pas lagi jalan bang, di belakang itu gerusuk babi hutan ngejar. Kita bertiga malah lari-larian tuh semua, wah lari. Terus kata gue kan itu si Emon tuh masang ini ya senter ya. Kata gue matiin senternya, kalau dinyalain terus pasti ngejar terus kan, ngejar cahaya kan. Pas udah kisaran 500 meteran tuh, kita dada udah panas banget bang. Aduh, kebayang nggak lari sprint tuh dari awal tuh. Sprint. Si dada udah, udah abis makan mie, terus nggak minum nih. Karena aduh panas banget. Tenggorokan panas banget. Terus udah mau nyampe ke pabrik. Kita minum dulu nih di jalan nih. Kan bawa botol tuh tadi 2 botol. Pas mau ngambil motor kan posisi pabrik itu gini ya bang ini. Jadi kita turun nih, jadi pabrik itu gini, seret. Kita turun sini, kan motor di sini nih, di sebelah sini karena yang paling terang kan. Kita otomatis kan gini, harus ngelewatin tembokannya dulu. Pas turun kan lumayan tebing ya, nggak terlalu tinggi juga. Pas turun belok, lihat motor kita ada yang ngedudukin, pocong bang. Motor didudukin pocong loh. Gua dari sana lari lagi tuh bertiga. Lari nggak jauh dari pabrik kan ada 500 meteran paling lah ya. Ada pos ronda. Lari kita tuh. Wah, si Agus ini yang tadinya paling depan, kita yang jadi dia yang paling belakang, kita yang paling depan. Berarti nggak jadi ngambil motor ya? Nggak jadi. Kita pergi ke pos ronda. Kebetulan ada yang ngeronda tuh, yang lagi bakar singkong. Terus ditanya, pada ngapain katanya lari-lari dikejar babi hutan. Si bapak taunya itu yang ngeronda dikejar babi hutan kita. Terus kita cerita lah. Tadi saya naruh motor di pabrik karet. Cuma pas mau diambil ada yang ngedudukin, kata si Emon. Gue nggak cerita, gue diem karena capek kan. Mau minta antar pak ngambil motor katanya.
Terus malam-malam ngegawekeun, kalau bahasa Sundanya, bahasa Indonesia malam-malam ngerjain lagi katanya. Sambil ketus lah jawabnya gitu. Kita diantar lah tuh berdua si bapak-bapaknya. Kita bertiga nih balik lagi. Si Agus tadinya nggak mau ikut. Berhubung di pos ronda ada 2 orang, otomatis dia ikut juga kan, 5 orang gitu. Mau dioncorin tuh dari jauh, mana nggak ada katanya. Pocong apaan katanya gitu. Mungkin karena orang sana kali ya, walaupun udah tahu ada sesuatunya mungkin nggak terlalu speak up kayak inilah. Kita ambil motor tuh, kita balik, dorong kan motor itu didorong bang, soalnya nggak sopan kan yang 2 nganter, didorong. Terus kita terima kasih lah ya, bilang bang, Pak makasih ya, ya udah sana balik katanya. Malam-malam main di kebun orang katanya. Takutnya saking nyolong gitu. Kita pergi. Nah di perjalanan itu kita bingung lagi bang, itu udah jam 10-an ada, jam 10 lewat lah. Namanya tahun segitu jam 10 itu sepi banget. Sepi banget pasti. Kan motor, nggak ada motor, jarang motor. Kita itu mau balik, bingung bang nih. Soalnya lewatin jembatan kan. Jembatan yang... Iya yang tadi nabrak orang. Itu kan lumayan setengah kiloan ada ya? 1 kilo. Kita ngobrol sama si Emon. Si Agus yang nggak mau baliknya mah. Dia nggak mau lewat sana. Maunya lewat muter katanya. Orang bensin tadi udah tumpah kan. Kalau muter otomatis kita dorong motor dong. Iya. Orang ngisi bensin goceng doang kan, dulu goceng bensin. Oh iya bener. Genep 6.000 ya 6.000. Iya. Kita nunggu lah. Ya udah nunggu orang yang lewat aja. Kisaran 15 menit nih. Ada mobil yang ngangkut kayak pisang gitu, kayak hasil alam lah, mobil kolbak ya. Tuh ada mobil, ayo. Berhubung si Agus yang kencing basah kan, dia yang bawa motor nih. Soalnya kan ogah banget. Si Emon sama gua ogah banget kan, dia di belakang kena air kencing kan. Lu di depan kata gua. Dia di depan kan bawa. Wah, mudah-mudahan sampai sana ya, sampai lewat jembatan ini mobil. Ya iyalah, kemana lagi, itu paling ke pasar kata gue kan. Gue ngikutin tuh mobil, Bret. Nggak taunya mobilnya belok. Kan ada cabang jalan ya, belok ke rumah. Nah di sana kita diem lagi nih. Anjing belok kata gue. Si Agus udah frustasi lah. Wah katanya, belok. Itu orangnya malah belok katanya. Ya mau gimana lagi, orang yang mau belok masa kita suruh lurus kata gue. Ya udah kita bertiga tuh ngelamun lagi, kita nungguin mobil lagi bang lewat atau kendaraan ya. Nggak ada bang, lama, udah hampir 10:30 nih. Sedangkan ke rumah itu ya lumayan nggak terlalu jauh sih ya, paling 20 menit lah. Ya. Kita bengong tuh sambil nyemilin mie kan. Mie sisa tadi kan masih ada kan bumbu-bumbunya tuh daripada ini. Gue makanin tuh. Oh berarti nggak buang sampah sembarangan? Nggak bawa, soalnya kan wah, kalau makan mie satu langsung habis tuh nggak enak banget kan perut. Terus si Emon gini, ayo balik katanya. Kita ngebut aja baliknya, boro-boro ngebut kata gue, motor udah berebet gini, bonceng bertiga mau ngebut gimana kata gue. Berebet. Kalau ya namanya motor tua ya bang, digas tuh gitu. Itu paling juga berapa sih? Paling kenceng 70 km lah. Iya. Apalagi bertiga kan. Terus si Agus, Gus, ayo jalan. Lu takut mau tidur di sini kata gua. Terus dia ngelamun gini, ayolah balik, ayo. Gue berani katanya, gue berani. Wah, semangat nih kita naik bertiga, Bret. Jalan kan itu dari bertigaan itu ke jembatan itu nggak terlalu jauh bang, paling 600 meter, 700 meter. Kita ngebut kan, Bret, udah jalan nih. Wah, kata gue, bismillah. Bret, pas jembatan kan gini, naik kan, agak naik pas di tengah-tengah, motor berhenti, gerserok gitu, habis bensin. Tahu nggak? Si gobloknya ini, si Agus nih, langsung loncat dari motor, dia lari duluan, karena kan kebayangin nih sih, lari itu padahal ke rumah warga lumayan jauh loh, tapi emang kelihatan ada rumah warga, cuma yang gue ceritain tuh di sawah itu ada sebagian rumah warga yang inilah yang misah-misah gitu, paling ada 5 rumah kan. Lari ke sana bang, itu jauh banget sebenarnya, dilihatnya jauh. Kita tinggal berdua nih sama si Emon nih, anjing si Agus kata. Kenapa Mon? Gitu.
Habis bensin kali katanya. Gua cek bensin kan diwancorin, habis bener garing kata gua. Garing banget. Turun dorong sama kita nih, Bang. Karena si Emon yang paling ini ya paling gede, dia paling tua. Sama kita beda 5 tahun umurnya. Dia yang dorong motor nih, gua yang nyenter di sampingnya kan. Dorong motor kan gini ya. Set. Gua di sampingnya tuh, sambil senter kan motor mati lampunya tuh. Sambil jalan ngobrol. Tadi kenapa ya kita ya? Kayaknya gua ini apes banget hari ini. Iya nggak tahu, gara-gara tadi kali nabrak di sini katanya. Si Emon itu udah nyadar nih. Wah nggak tahu juga kata gue. Terus kelamaan tuh paling udah 200 meteran dari jembatannya, nggak ada gangguan Bang. Pas gue dorong si Emon dorong ini, kayak kencang itu, kayak yang narik si motor tuh ke jalan. Mungkin karena rem kali ya, di rem kali. Kagak, rem nggak ada remnya tuh, blong katanya. Remnya emang blong, nggak ada remnya, cuma buat variasian doang kan. Variasi. Kata gua, wah apaan ya, dilihat ke belakang nggak ada Bang, nggak ada orang. Terus motor bisa lagi dorong lancar lagi. Mungkin kan pikiran gua masih belum ini ya, takutnya rem nyangkol. Pas lagi jalan lagi, tiba-tiba motor gejling, kayak ada yang ngedudukin. Berasa gitu si Emon itu berasa mau jatuh si motor tuh. Pas dilihat ada cewek duduk, kuntilanak kayaknya Bang. Anjing, kata gua langsung lari tuh, motor dilempar, berdua langsung lari. Kira harga dirinya motor. Disuruh si Agus. Lari semua. Datanglah ke rumah warga nih. Bret, anjing gua kaget kan. Ini motor gimana nih? Kita nginep aja di depan rumah orang katanya. Kalau ini mah takut soalnya kan kita sebenarnya hari itu banyak yang ngobor, cuma misah-misah Bang. Ya kalaupun ada yang ngobor, pasti ada yang lewat sini nih. Kata gue kan gitu. Cuma ini udah malam, mungkin ya udah jam 10:30-an. Terus gue ngetok itu tuh rumah. Assalamualaikum Pak, ada orang nggak? Terus ada yang keluar, lihat dari jendela, bapak-bapak lah. Cuma belum terlalu tua. Ngapain malam-malam? Minta antar Pak, katanya. Ntar apa? Bawa motor, di mana itu jembatan gitu. Malam-malam gini ngapain ke jembatan katanya. Habis pulang ngobor jangkrik gitu. Kok bisa ditaruh di jembatan? Bensin habis, kenapa nggak didorong? Gue nggak cerita. Iya sih, iya juga sih. Iya bener kan? Kenapa dorong? Iya sih. Terus gue ngomong, tadi motor ada yang dudukin cewek gitu. Wah, masa katanya. Lagian malam-malam lewat jembatan lagi. Kan mungkin orang itu udah tahu juga tuh ya, posisi jembatan kayak gimana. Saya minta antar tuh, Pak minta antar ya, bawain motornya kan. Wah malam-malam katanya. Ya udah ayo, nggak terlalu jauh sih Bang, itu paling 500 meter, cuma ya lumayan 500 meter jalan kaki tuh. Kita nyusurin sawah tuh, ada tuh motor. Udah jatuh kan, udah pasang. Tengah jalan dong, pinggir jalan, jatuhnya ke pinggir. Kita bawa tuh, dorong, wah. Gak ada apa-apa juga katanya, ngerjain orang aja lu katanya, malam-malam. Lagi dorong ada yang ngetawain Bang. Ketawain. Udah 200 meteran lah ya. Itu yang nganter lari duluan. Kirain gak takut kan ya. Lari duluan dia ngacir. Kita kan masa mau naruh motor lagi, gua dorong lagi motor sambil lari tuh. Udah sampai depan rumah kan. Itu si bapaknya pucet mukanya. Sampai ngap-ngapan. Kata saya kan, kirain udah biasa Pak tinggal di sini katanya. Gara-gara lu pada katanya gua malah jadi dikerjain juga katanya. Terus habis itu kita istirahat lah, minta minum ya. Makanya jangan malam-malam kalau ngobor katanya. Jam 9 balik. Itu juga jam 9 udah balik. Cuma kita takut mau lewat sana, takut. Terus si bapak itu punya motor juga kan. Kita ngambil bensinnya tuh, minta bensin tuh, diambilin lah. Motornya motor Supra kan masih bisa ini ya, dibuka itunya tuh, selangnya tuh. Selang karbu. Kita minta supaya hidup doang, nyala tuh motor tuh. Makasih lah udah ini ya, udah bilang makasih ini itu. Gua cabut tuh bertiga tuh, pulang. Alhamdulillah aman, nggak ada yang ngerjain, cuma si Agus ini udah bener-bener ngebuat pengen pulang nih. Pas gua mau jalan pulang, di rumah teman gua rame banget Bang, itu udah nyampe kampung ya. Nggak taunya teman gua ini kesurupan. Habis ngobrol jangkrik ini kesurupan. Siapanya? Teman gua. Yang Agus atau? Enggak, bukan yang tadi, yang tetangga kampung. Yang mau bareng sama gua nih tadi berangkat. Kan gua jadinya sama saudara gua ini. Pas dilihat, wah lagi kesurupan. Kok orang kenapa ya kata gua kan bertiga.
tuh kan kesurupan katanya. Terus datanglah mama gua dari belakang, jangan ngobrol jangkrik malam-malam tuh, lihat katanya kesurupan dari jam 9 nggak sembuh-sembuh. Oh, itu kan udah jam 11 lebih ya, nggak sembuh-sembuh bang. Lah kita nggak tahu urusan kan, cabut lah pergi balik ke rumah masing-masing tuh. Nggak taunya besoknya si Agus yang kesurupan. Kesurupan apa bang? Nggak jelas sih kesurupannya bang, kayaknya ketempelan aja gitu ya. sama ngomong interaksi lah sama ini, katanya nggak sopan, mungkin karena nabrak kali ya. Kenapa sih yang nggak ke si Emon aja nih yang bawa motor nih? Kesurupannya ya? Kok si Agus yang ini yang dia yang sopan malah yang kesurupan kan? Sama gua enggak kan? Mungkin dia karena paling ini ya, paling takut. Terus kesurupan. Wah, sama dia juga kesurupannya parah. Jadi udah disembuhin nih, udah dihilangin ya, kesurupan lagi bang. Terus bolak-balik gitu. Ya singkat cerita, sembuh nih. Udah sadar lah, udah sembuh. Terus kita lihat lagi nih orang yang teman kita yang itu yang tadi yang malamnya kesurupan tuh. Ternyata masih kesurupan itu. Pas lagi kesurupan, bukan masih kesurupan. Pas lagi nonton tuh, si Agus ikut kesurupan juga. Jadi kebayang dukun si orang pinternya itu ngobatin orang yang kesurupan 2 tuh, bolak-balik. Terus itu pokoknya Kebayang sih gue. lu kebayang nggak nonton kuda lumping tuh? Ini bukan kuda lumping tapi Kebayang. anjing malah ikut kesurupan kata gua nih. Gua bawa balik dah, dibalikin ke rumahnya. Wah ini si Agus nih kesurupan katanya. Terus diobatin karena emang orang tuanya bisa lah ya, karena pemain seni juga kan, bisa lah di ini. Cuma tetap aja gitu. Terus dia minta gua itu ngelakuin hal yang yang kurang sopan di jembatan tersebut ya. Jadi pengen minta ganti rugi si setan yang ketabraknya mungkin ya. Cuma minta ganti ruginya bukan berupa ini nih, bukan berupa apa, minta sesajen. Dia minta telur ayam kampung, terus kayak kopi ini itu. Kok kata gua nggak sengaja kan kalau nubruk juga kan. Siapa suruh main di jalan itu jalan, kan. Ya. Ini mah ngada-ngada aja kali kata gue kan gitu ke gua tuh. Si Emon udah nggak banyak komen karena kan dia juga udah ngerasain tuh, ngelihat juga dikejar-kejar sama ini sama gua. Ya singkat cerita kesanalah, bawa motornya juga tuh 4 orang, taruh kopi ini itu di Jembatan, kayak pinggir. Tahu nggak peti yang dari ini, yang kotak iya. yang dari bambu itu yang buat nasi hajatan. Iya, kayak tumpang, gitu. kayak tumpang. Dia ditaruh di sana, sesajennya tuh. Alhamdulillah sembuh si Agus itu, nggak sakit lagi. Nah, yang teman gua ini nih, dia belum sembuh juga nih. Yang sebut aja lah si Subro yang namanya ya. Gak sembuh bang, udah 3 hari bang, udah mau mati dia. Kelihatannya udah lemes banget. Pas interaksinya dia itu si setannya itu ya pengen ngebawa dia. Jadi dia mau gue bawa karena udah istilahnya udah nggak sopan banget katanya. Tapi kan ditanya nggak sopannya kenapa? Dan lu tahu nggak, kesurupannya itu bukan satu makhluk, Banyak. Kadang-kadang dia kayak ular, lidahnya kan meler-meler, terus kayak macan. Meler. Terus ketawa-ketawa. Nih sembuhin nih ya, sembuh. Misalnya ketawa perempuan keluar, masuk lagi macan nih, kayak macan. Terus sembuh lagi, kayak muter aja gitu giliran. Kebayang kan? Iya. Kesurupan kalau gitu capek kan? Gerem-gerem pasti capek. Nah yang herannya lagi kalau pas lagi makan itu bukan kayak orang, tapi nasi 1 bakul habis. Pengennya daging ayam yang bakakak itu. Anjing kata gue elit banget nih setan. Udah lagi orang susah kan ya, mintanya yang ribet-ribet. Nah, suatu hari datang nih, itu udah hampir 5 harian ya. Adalah tawar-menawar. Jadi pengen kepala kerbau gantinya. Kalau emang ini anak gue mau hilang, kepala kerbau. Ya otomatis kan orang zaman dulu segitu ya, kepala boli kerbau mahal. Gak sanggup lah. Terus gak bisa tuh.
dikasih waktu 1 hari. Buset kata gua. Debt collector. Iya, tempo waktu. Tempo jatuh tempo besok. Tempo. Terus singkat cerita udah capek lah istilahnya. Orang tuanya kan mau gimana lagi? Udah berdoa aja. Nah, kebetulan Bang ada orang pesantren ya. Orangnya orang ini sih orang jauh sih. Orang Banten lah. Kesana kebetulan lagi main. Dan dia orangnya lumayan ilmu agamanya ya, ilmu itunya bagus banget. Pas dilihat kaget katanya, kok banyak katanya yang ngerong-rongnya gitu, yang datangnya banyak katanya. Terus coba dah disembuhin lah sama dia. Itu dari zuhur Bang sampai sore kayak sampai maghrib duduklah di sana tuh, udah di mediasi ini itu nggak mau ini, masih inilah, masih itu sampai muter-muter itu orang yang kesurupannya. Mungkin karena dibacain ini kan ya setahu si orang yang ngobatinnya itu emang jinnya jin kafir mungkin ya, yang biasa buat pesugihan atau karena si setannya itu emang banyak si setannya itu. Terus ditanya kan lah, ini kenapa sih awal mulanya? Jadi si Subro ini di jembatan, kan ada jembatan ya. Dia itu masih awal Bang, jam 9 dia udah pada balik kan, pada bubar. Kalau kita kan malam pulangnya. Jadi dia dulu nih yang kena nih. Sebelum saya lewat jembatan tuh dia udah kena. Jadi lagi kencing. Jadi ini jembatan dia pengen kencingin pohon bambu. Di pohon bambu kencing. Dari itu pingsan. Habis pingsan siuman kayak orang linglung. Nggak sadar nggak apa, jadi tatapannya kosong. Dari sana tuh langsung nyampe rumah kesurupan terus, sampai sakit lah istilahnya. Udah beberapa kali disembuhin kesurupan, cuma ada waktunya. Kayak jam 12 malam ke sana ya. Mungkin capek kali ya, setannya juga pengen istirahat. Kesurupannya itu maghrib zuhur. Maghrib sama zuhur itu kesurupannya. Terus udah diceritain gitu, berdialog lah dengan bahasa mereka. Mungkin saya juga kan nggak merhatiin ya, cuma nonton doang dari jendela, dari kaca tuh. Dan dari sana pakai media air, pakai gelas itu. Ada beberapa gelas lah. Si gelas lagi doain gitu, gelasnya pecah Bang, pada pecah. Nggak taunya dia langsung sembuh nih orang. Sebenarnya langsung sembuh, minta makan, langsung minta makan kan. Orang makan, padahal makan dia banyak tiap makan tuh. Terus ditanya kan, nggak taunya kata si Subro ini, dia itu kayak di istana. Jadi dia itu mungkin ya jiwanya ya kayak di istana, bukan kayak di rumah atau apa ya, di istana. Nah kita cerita nih, emang jembatan yang mana sih? Terus ditunjuklah ke sana. Pas ke sana dia kaget kan. Mungkin banyak sosok yang ini itu karena peliharaan si dukun santetnya ini mungkin. Jadi kan dukun santet ini punya beberapa piaraan kayak siluman kayak gitulah. Mungkin bersekongkol sama ini ya, sama setan ya. Jadi begitu mati penasaran, terus yang pengikutnya itu ikut di sana. Jadi itu kawasan itu udah istilahnya udah jadi tempat dia lah, kerajaannya lah kalau misalnya. Bahkan sampai sekarang mungkin kayaknya masih ngeri deh, masih ada lah mungkin. Kalau nggak terkikis zaman sih ya Bang. Yeah. Mungkin setannya juga udah pada malas gitu. Orang-orang udah pada nggak takut. Mungkin segitu sih Bang cerita dari gua nih yang gua bawain hari ini. Nah itu ya teman-teman semua, cerita dari Bang Emet ini ketika ngobor jangkrik gitu kan. Saat pertama itu kan mancing, dan kedua ngobor jangkrik. Berarti duluan mancing apa duluan ngobor jangkrik? Duluan ngobor jangkrik. Ngobor jangkrik dulu ya? Jangkrik dulu. Baru mancing gitu. Baru mancing. Kan? Nah, Oke, berarti
Emang gitu ya, abang ya, kalau kita hidup di sebuah desa gitu kan, Iya. pasti Kalau begitu tuh. tapi nggak Maksudnya, semua desa sih nggak semua mungkin desa ya. juga sih ya. Jadi ada desa-desa tertentu dan mungkin ada triggernya juga kali ya. Iya juga. Pemicunya juga kan. Oke. Nggak ada sebabmu nggak ada asal muasalnya. Berarti pas zaman dulu tuh selain mancing, ngobor jangkrik, ngobor kodok gak? Nggak, kalau belut sering. Oh belut. Belut. Oh belut nyetrum gitu? Nggak. Di got? Dulu pakai gergaji biasanya kita. Gergaji? Jadi kalau ada belut tuh digergaji seret supaya nggak ini kan. Oh, kan licin soalnya. Pernah ini dong berarti kalau ada burung kita pakai terpel tuh. Wah, sering. Tok gitu kan. Burung ya. pipit gitu. Iya kan? Kalau zaman dulu sering. Gokil. Terus mainan ini nih, apa? Bambu kecil tuh yang segede gini. Iya. Kita pakai kertas. coret Iya, kertas gitu. dibasahin, bapak dulu tok Iya. gitu kan. Oh, berarti emang enak zaman dulu sebenarnya. Enak. Terus ada lagi nih. Apa? Permainan yang bikin ketepel tapi dari tangan gini. Oh, yang gini ya? Ya, terus pakai apa? Pelurunya pakai yang kuning-kuning itu tuh. Iya. Yang apa ya? Jenis-jenis kayak apa ya? Kayak tanaman yang berbuahnya kuning tuh. Banyak banget sih buahnya tuh. Pakai itu tuh pelurunya tuh Iya, biasanya. Wah. bener. Kan bulat tuh, bulat kan. Kena kan wah, sedang bro, pecah ya. bener sedang. Kalau yang pakai kertas nggak begitu sakit ya. Nah, nggak yang terlalu itu tuh sakit. bener sakit tuh, tung gitu kan. Boy. Oke, tapi itu banyak banget teman-teman semua permainan-permainan atau sering dilakukan pada era mungkin 90-an gitu kan. Iya, 2000. Era 2000-an lah. 2000-an. 2010 ke bawah lah gitu kan tuh. Masih melestarikan budaya-budaya tuh kayak gitu kan. Bukan sekarang kan emang dikit-dikit anak kecil main TikTok di pinggir jalan, nyokap yang begini, anaknya joget-joget gitu kan tuh banyak banget. Iya. Tapi ini ya perkembangan zaman Ya, juga, beda nggak bisa era di ini juga ya. Ya udahlah gitulah. Yang penting tetap belajar aja yang penting gitu kan. Oke, itu kan bisa dibilang jembatan ya. Histori jembatan juga tadi udah dijelaskan oleh Bang Emet awal bahwasanya pertama. ada dulu ada dukun yang mungkin dukun santet ya. Yang mungkin udah dicari-cari sama warga gitu kan. Iya. Udah diikat, ditarik pakai mobil. Nggak tahu ya kejam atau gimana, kita nggak ada yang tahu lah. Tahu, soalnya kita nggak nyaksin juga. Iya. Terus sampai akhirnya digantungin gitu kan, baru dia meninggal. Mungkin itu bener adanya rawa rontek atau mungkin ada ilmu tekbal atau kebal Iya, nggak gitu tahu kan. juga Kita ya. kan yang tahu juga kan, itu kan menurut informasi aja yang sejarah kan gitu ya. Dan gue sampai sekarang tuh masih bingung ya dengar cerita zaman dulu itu ketika melakukan apa ya hal yang sekeji itu kok bisa sampai lolos dari hukum. Iya ya. Gue masih bertanya-tanya loh. Mungkin saat itu belum tercipta undang-undang persantetan kali mungkin. Tahu. Soalnya Bang, dari tahun 97 sampai 99 itu lebih dari 200 orang yang diduga dukun terus dihakimi. Dan bahkan kalau bahasa ininya ya bahasa di kampung, kalau di Pangandaran kan tuh emang kental banget ya. Di Pangandaran itu ada namanya ninja. Ninja itu apa? Yang khusus nyulik dukun tuh buat ngebunuh dukun. Bukan ekspres itu kan? Bukan. Dulu ninja nih lebih serem ini. Kan zaman-zaman Petrus dulu ya. Petrus penembak jitu. Itu masih rame banget kalau dulu, kan masih deket-deket lah dari pembantai dukun tuh nggak terlalu jauh kok. Petrus sama di zaman-zaman itu juga. Dukun yang mainnya ya. Oke. Terus kita nanti dulu deh masalah dukun ya kan. Oke. Yang masalah ini dulu nih Kang. Ini emang apa ya? Lagi dan lagi perut gue sakit teman-teman. Rahang gue sakit. Ini nih kram, perut kram. Yang ini loh. Si siapa ya? Omen. Emon. Sebenarnya nama aslinya bukan itu sih, cuma gue samarin. Panggilan ya. Karena udah tua nggak sopan kan. Dia jatuh, nabrak. Nih pasti kan kalau nabrak kan genting ya, Bang. Ya. Pasti ada yang ngapain, ada yang lihat luka, kan gitu. Ada yang ngapain. Yang satu si Agus ini naikin motor ke jalan dari sawah. Yang satu Bang Emet nyari yang ditabrak, yang ketabrak. Si Emon nyari gigi. Ya, literalmente baik.
Emang goblok sih itu. Nggak bisa Udah ini, nggak gitu bisa. nyangkut di rumput. Diduga jatuhnya mangap. Namanya jatuh kita nggak ini kan ya, nggak tahu nih posisi kita lagi jatuh gimana nih. Mungkin masih teriak udah jatuh ke tanah kan. Cerak. Ya kebayang lah. Tuh, pas jatuh, Bang Emet ngejorokin. Didorong aja lah udah. Gitu ya. Jadi ternyata selain serem gitu kan ya. Ternyata itulah realistis kalau kita masih menceritakan dulu ya. zaman-zaman dulu ya. Pasti Emang kayak nggak gitu. semuanya itu serem gitu. Pasti Enggak. ada momen-momen lucu Iya. yang sampai sekarang tuh kita masih terngiang-ngiang gitu. Iya. Gitu kan? Tapi jujur saya sih Bang, kalau pembawaan gue itu ya menceritakan horor itu nggak mau terlalu terlalu gimana ya, nggak terlalu Serem atau horor. Suasananya. suasananya. membangun suasana. Karena emang zaman dulu itu emang kocak-kocak sih Bang orang-orangnya. Jadi si setan itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu istilahnya dihororkan Horor banget nggak kayak banget. sekarang kan. Iya, iya. Kalau dulu mah malah kan orang-orang zaman dulu itu lebih berani dari zaman sekarang kan. Iya. Kalau sekarang kan beraninya buat konten doang. Buat konten. Tetap aja kalau ada mah pada lari mungkin. Lari kayak gini nih. Dicari-cari, diliatin udah ngibrit. Berarti kan ada 3 pabrik itu Bang ya. Pabrik pertama, kedua, ketiga, tapi yang beroperasi itu cuma 1. Iya. Yang pabrik yang nggak sering beroperasi itu nomor 3 paling ujung. Dan ini juga dikonfirmasi sama yang bapak-bapak yang ketika pas pulang motor mogok minta bantuan tuh, Iya. terus mintain bensin. Bensin. Itu kan jangan di pabrik. Itu mah yang di pos ronda. Pos ronda. Jangan ke pabrik yang nomor paling 3 atas. itu paling atas. Nah, berarti bisa dibilang penghasilan warga daerah situ utamanya tuh karet ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Karet kan nggak terlalu ini, emang banyak, cuma kan itu perusahaan mungkin ya karet. Jadi lebih ke ini ke hasil bumi aja, Hasil kayak bumi ya. pisang, terus singkong, kayak umbi-umbian gitu. Umbi-umbian. Heeh. Oke. Dari kayu lah, kayu Dari juga kayu. ada. Nah, saat itu pertama kali ngobor jangkrik gak? Udah sering Bang. Udah sering, tapi baru pertama kali itu. Kalau kejadian kayak gini Kejadiannya itu. udah pernah sih. Udah pernah. Cuma nggak seintens ini ditampakinnya. Mungkin saya pikirnya sih dari jembatan itu nih pemicunya nih. yang itu tuh. Heeh. Soalnya nggak seintens ditampakinnya, nggak kayak gini kan. Dulu pernah ngobor juga, cuma diketawain doang sampai nggak ditampakin. Oke. Nah, itu hasil jangkriknya dapat berapa tuh? Gua kurang inget, paling kalau nggak salah gue cuma milih 3 dah. Milih 3 doang, soalnya sisanya kan si Agus yang bawa nih. Jadi kita pilihnya yang paling itu gede. ambil. Yang paling gede. Soalnya yang paling gede yang paling bagus. Kira nggak dapet jangkrik itu lari-larian Bawa. dulu kerjaannya. Bawa Bang. Agus sama Emon lari lagi kan, lari lagi, nyari jangkriknya nggak ada. Iya. Tapi setelah itu diadu tuh, Diadu. yang Langsung adu masukin lagi. kolong itu ya. Heeh. Di Siapa ember, ya? di ember, Oh, ember, tuh kalau ember, di ember. ember kecil tahu nggak yang bekas cat tuh? Heeh. Jadi di sana ngadunya kita. Kalau kalah, kalau menang gimana? Kalau misalkan Tandanya. jangkrik kita ngadu ya, giginya kan saling adu gigi nih. Kalau di manusia mah saling bacot kali ya. Kalau ini jangkrik mah adu gigi bener-bener adu gini nih. Kalau misalnya jangkrik yang keangkat kalah nih terus lari ya. Ini yang menang nih, yang ngejar. Oh, yang dikejar kalah. Kalah kan kadang-kadang kayak ayam aja gimana sih kalau Berarti lagi kayak diadu. Jepang juga ya, Nah. ketika tep gitu kan Kalah ganti mental, warna, lari. Kalah. pucet, kalah itu. Kayak gitu sama. Berarti mainannya enak juga ya gitu ya. Enak. Maksudnya gratis tanpa keluar Gratis, biaya itu gitu dalam gratis. artian ya udah cari udah Iya. gitu kan. Daripada kita main PS kan zaman dulu Oh, tuh ada iya. main PS. Cuma ya namanya di kampung kan nyari duit susah kan ya. Tuh. Berhubung dulu masih umur segitu, dari duit dari mana sih? Ya mending kita main permainan alternatif yang Alternatif. nggak terlalu ini, nggak terlalu ngeluarin banyak duit. Terus motornya sehat Bang ya? Kayaknya udah di kilo deh tuh motor. Soalnya udah rusak banget. Nah. Cuma nggak dijual kayaknya tuh motor, Waduh, nggak dijual. nggak jual? Nggak dijual. Buat sejarah kali. Buat sejarah. Atau mau direstorasi jadi sepeda ontel. Itu yang ngebayangin sih motor, ya kita bukannya merendahkan motor zaman dulu, enggak ya, emang kan namanya ada era-era tertentu gitu kan, apalagi di era Grand Astrea ya, itu kan pasti
Ya, kadang kita receh juga sih ketika ada motor dulu. Bukan yang bermaksud untuk Ngehina motornya. menghina enggak, tapi saking recehnya gue ya gitu. Ketika ada motor zaman dulu atau motor apapun itu terus ngedengar klakson, itu gue ketawa. Klaksonnya udah bener-bener Mau ini. enggak, terus keduanya, ketiganya udah nggak ada lagi tuh, akhirnya udah soak. tapi ini pengalaman yang sampai saat ini masih terngiang-ngiang ya. Masih keinget soalnya. Masih keinget. Dulu itu emang gimana ya, kejadian-kejadian yang menurut gua nggak lazim sama nggak wajar ya pasti gua inget terus. Iya. Soalnya kan ini bener-bener kelihatan sama mata nih, bukan denger cerita doang kan ya. Gua yang ditampakin setannya. Jadi masih inget sama Masih bentuk inget. mukanya gimana. Bentuk mukanya gimana gitu ya. Tapi Masih padahal cuma motor dudukin pocong gitu ya. Tapi kan itu kan namanya masih zaman dulu gitu ya Kang. Tapi emang kalau diceritakan sekarang tuh kayak gue pengen ketawa terus tapi pengen gimana gitu kan, ya kan? Iya. Beda sama zaman sekarang yang mungkin wah kayak sekarang itu kayak gimana heboh banget gitu. Ada kuntilanak kan kayak Kalau gitu. dulu mah enggak. Malah kita ngetawain kuntilanak ya. Sekarang setan yang ngetawain kita ya kayak gini. Oke, terus nih spill sedikit nih teman-teman semua. Tadi kita sempat ngobrol di luar yang ngencengin bambu. Satenya Apa? bangkrut. Oh, enggak, gue minta jimat buat ini, buat pengasihan, buat jualan. Dikit aja. Jadi pernah juga kan ngalamin kayak gitu. Ini gini kan, gue punya dukun nih, dukun yang ngobatin gue itu tuh yang di waktu pas bengkak itu. Mancing. Terus gue lagi jualan sate bang, mintalah penglaris gue biar tambah rame kan, padahal udah rame tuh, udah laku. 2 bulan kemudian bangkrut gue. Gara-gara minta jimat. Bukannya malah penglaris, malah bangkrut. Iya. Gue balikin lagi jimat nih, dia tanyain kenapa dibalikin, bangkrut sama roda-rodanya dijual kan. Waduh katanya. Woi, banyak banget ya lika-liku kehidupan ya. Aduh, parah banget, banyak Bang. banget dan pasti setiap orang mempunyai cerita, setiap orang mempunyai pengalaman dan setiap orang pasti mempunyai cerita. Pengalamannya tuh yang manis, asem, pahit, gurih gitu kan. Ya udah. Gini bang, kehidupan itu jangan direnungi lah. Yang penting jalanin aja, terus kejadian-kejadian yang menurut lu menyakitkan atau istilahnya gimana ya, menakutkan, lu bikin enjoy aja, bikin komedi aja. Betul. Biar hidup lu lebih berwarna lah. Betul. Bener nggak? Kalau nggak warnain, jadi jangan sampai ada stigma, oh hidup gue polos, gitu kan, nggak ada tuh. Sini nggak warnain, gitu ya. Oke. Sebelumnya makasih banyak ya Bang Emet ya, sama-sama, udah Bang. kedua kalinya nih yang bikin kedua kalinya juga perut gue sampai sakitnya bukan mulus ya, kram gitu. Dia nyampe sakit, gue sampai sekarang juga masih ada rasa sakit sini nih. Menceritakan ketika ngobrol jangkriknya itu. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Emet ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua. Ketika mau ngobrol jangkrik, ngobrol kodok, ngobrol belut, ataupun ngobrol yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih ya Bang. Sama-sama. Alhamdulillah. Bungkus. Thank you.